Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dina Fathujana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Paron, Kabupaten Kediri. Pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Beliau adalah Bu Dini Indriani, beliau guru kelas 3 di SDN Paron, Kabupaten Kediri. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Bu Dina. Bagaimana kabarnya Bu Indri hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu Indri sehat ya. Nah baik Bu Indri, hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Nah nanti saya juga akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Indri lakukan di dalam kelas. Kemudian tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang Ibu Indri lakukan di dalam kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Hal ini bertujuan agar Bu Indri lebih siap dan percaya diri nantinya ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas, sehingga pembelajaran yang Ibu sampaikan itu lebih bermanfaat, kemudian lebih bersemangat lagi Bu Indri. Nah Bu Indri, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran ya Bu ya. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu berapa Bu ya? Bagaimana? Baik Bu Dina, berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada yang pertama, melalui video tentang perubahan energi, siswa dapat menemukan kosakata atau istilah yang terkait dengan perubahan energi dengan benar secara mandiri. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok tentang perubahan energi, siswa dapat menyampaikan kembali terkait perubahan energi menggunakan kalimat sendiri dengan tepat dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban-kewajiban terkait perubahan energi dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok, nanti siswa dapat menemukan perilaku yang menunjukkan kewajiban di rumah terkait perubahan energi dengan percaya diri. Itu baik, jadi di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin Bu Indri capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangannya? Apa area pengembangan yang ingin Bu Indri capai dan ingin Ibu Indri lakukan observasi? Untuk area pengembangannya saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan Bu Dina. Yang pertama, pengetahuan untuk muatan bahasa Indonesia, yaitu menemukan kosakata atau istilah yang terkait dengan perubahan energi. Kemudian untuk PPKN-nya, mengidentifikasi kewajiban terkait perubahan energi. Kemudian untuk keterampilan muatan bahasa Indonesia, menyampaikan kembali informasi terkait perubahan energi menggunakan kalimat sendiri. Kemudian untuk PPKN-nya, menemukan perilaku yang menunjukkan kewajiban di rumah terkait perubahan energi. Gitu. Baik, jadi di sini Bu Indri area pengembangannya yang ingin dicapai ada 2 aspek ya Bu ya. Yang pertama ada aspek pengetahuan dan yang kedua ada aspek keterampilan. Nah Bu Indri, saya juga ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran Bu Indri ya, mulai dari strategi yang akan digunakan nantinya, kemudian ada model pembelajarannya, dan dari metode pembelajaran yang akan Bu Indri sampaikan nanti di dalam kelas. Baik Bu Dina, untuk strateginya saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian nanti saya akan membentuk tugas kelompok berdasarkan gaya belajar siswa. Kemudian modelnya saya menggunakan model Student Teams Achievement Division. Kemudian metodenya saya menggunakan metode tanya jawab, diskusi kelompok, dan gitu. Iya, baik Bu Indri. Jadi rancangan yang akan Bu Indri terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Kemudian untuk model pembelajarannya tadi Bu Indri menggunakan model pembelajaran STAR. Dan untuk metodenya Bu Indri menggunakan metode tanya jawab, penugasan, dan berdiskusi kelompok. Benar ya Bu Indri? Nah, bagaimana untuk media pembelajaran yang akan Bu Indri gunakan ketika pembelajaran di kelas? Nah, untuk media pembelajarannya saya akan menggunakan Pasti. ya.
Untuk media pembelajarannya, saya akan menggunakan video diagram roda emosi kucing, kemudian papan emosi, video perubahan energi, video lagu bangun tidur, dan LKPD. Baik, nah kira-kira Bu Indri akan melakukan pembelajaran itu kapan Bu? Seperti harinya kapan, kemudian jam keberapa, di kelas berapa Bu Indri? Pembelajaran tersebut akan saya praktekkan di kelas 3 pada hari Kamis jam ke-5 dan ke-6. Baik, berarti hari Kamis depan jam ke-5 sampai dengan jam ke-6 di kelas 3 ya Bu. Nah, saya juga akan datang ke kelas Bu Indri dan saya juga akan melakukan observasi kelas ya Bu ya. Nah, nanti saya akan melihat bagaimana jalannya pembelajaran yang Bu Indri lakukan. Kemudian saya juga akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi pada saat pembelajaran. Nah, Bu Indri nanti setelah kegiatan observasi atau pembelajaran yang Bu Indri lakukan, kita bertemu lagi di sesi terakhir yaitu percakapan pasca observasi. Namun kita tidak sendirian Bu Indri, nanti akan ada pengajar praktik saya juga yaitu Ibu Mirta Susanti. Nah, Bu Indri, kira-kira apa yang Bu Indri dapatkan setelah kita berbincang-bincang di percakapan pra observasi ini? Setelah percakapan ini, saya mendapatkan gambaran suatu pembelajaran yang akan saya gunakan nanti, kemudian media apa yang akan saya gunakan nanti, dan itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Baik, terima kasih Bu Indri atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra observasi kali ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi di hari Kamis depan ya Bu. Semoga Bu Indri sukses dalam melakukan pembelajaran. Demikian percakapan hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita berdoa. Ayo Mas Yuka.
ya tentang pertama. Ini nanti ada sebuah video. Nah, dari video nanti kalian akan belajar tentang perubahan energi. Nah, nanti kalian dapat menemukan kosakata atau istilah yang terkait dengan perubahan energi dengan benar secara mandiri. Kemudian yang kedua, nanti kalian harus dapat menyampaikan kembali informasi terkait perubahan energi dengan kalimatnya sendiri dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Jadi informasinya disampaikan kembali ke depan. Kemudian nanti ada diskusi kelompok. Budi akan membagi kelompok. Nah, di situ nanti kalian dapat mengidentifikasi kewajiban-kewajiban terkait perubahan energi dengan tepat. Dan nanti yang terakhir, melalui diskusi kelompok juga, kalian dapat menemukan perilaku yang menunjukkan kewajiban di rumah terkait perubahan energi dengan percaya diri. Nanti nggak usah malu-malu kalau kita suruh maju di depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Nah, kemudian di sini ada diagram roda emosi kucing. Di sini ada gambar sedih, senang, duka, kemudian bingung, kecewa. Nah, kalian renungkan dulu, kalian amati gambar itu. Setelah itu kalian tulis ekspresi emosimu, perasaanmu hari ini pada kertas yang sudah saya berikan. Nama, kemudian ekspresi perasaannya hari ini apa. Kalau senang ditulis senang, sedih ditulis sedih. Nanti setelah itu kalian tempelkan di depan sini satu-satu. Ya, nanti mulai dari gambar. Sudah? Nah, sudah. Mulai dari selanjutnya ini diri ada sebuah video perubahan energi. Nah, persiapkan mata kalian, kemudian pendengarannya untuk menyimak video berikut ini. Sudah didengarkan video tentang perubahan energi berikut ini.
Disimak video tentang perubahan energi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang perubahan energi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah kompor dapat menyala karena ada bahan bakar. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah LPG. Energi pada LPG adalah energi kimia. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Panas yang dihasilkan dari nyala kompor itulah yang dimanfaatkan untuk memasak. Sobat sudah belajar, perubahan energi juga terjadi dalam tubuh kita. Makanan merupakan sumber energi kimia bagi tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Adanya energi inilah yang menyebabkan seluruh tubuh kita dapat bekerja. Sobat Sumber Belajar, berikut ini adalah contoh perubahan energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas terjadi pada setrika listrik, kompor listrik, dan penanak nasi listrik. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi gerak terjadi pada kipas angin, mixer, dan blender. Yang ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi panas terjadi pada kompor gas. Yang keempat, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi terjadi saat kita melakukan tepuk tangan. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi kimia terjadi pada pengisian aki baterai motor dan juga charger batu baterai. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya terjadi pada bola lampu, layar monitor komputer, dan layar televisi. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi terjadi pada radio, bel listrik, alarm, dan tape recorder. Perubahan energi gerak menjadi energi listrik terjadi pada pemakaian dinamo, kipas angin, dan PLTA. Kemudian, perubahan energi cahaya menjadi energi listrik adalah terjadi pada energi panel surya. Perubahan energi cahaya menjadi energi kimia terjadi saat cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Perubahan energi cahaya menjadi energi panas terjadi pada cahaya matahari yang dapat mengeringkan pakaian. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dari video ini tadi Bu Indri memberikan pertanyaan satu. Coba tadi ada contoh-contoh perubahan energi. Energi apa saja? Tadi yang pertama perubahan apa? Kimia. Kimia menjadi panas. Contohnya apa? Gas kompor. Kemudian apa lagi? Yang kedua, nah setrika ini menggunakan energi apa? Listrik menjadi panas. Kemudian ada apa lagi? Yang gerak tadi listrik menjadi listrik menjadi gerak. Contohnya ada kipas angin, ada mixer. Terus apa lagi? Ya benar, gerak menjadi bunyi. Contohnya apa? Menjadi bunyi. Nah, selanjutnya ini ada materi tentang perubahan nah, di sini energi itu tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi itu dapat
diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Seperti tadi contohnya yang pertama, ada energi listrik menjadi energi panas. Contohnya di situ setrika dan penanak nasi ya. Kemudian ada listrik menjadi berat. Contohnya kipas. Kalian perhatikan kipas yang di dinding itu berhenti ya, tidak gerak. Nah, nanti saat dimasukkan listrik, sapannya akan bergerak. Kemudian ada lagi perubahan energi listrik menjadi kimia menjadi panas. Contohnya apa tadi? Kompor gas sama apa itu? Lampion. Saat kamu mati lampu biasanya menggunakan ini, kalau namanya bahasa Jawanya itu B. Nah, ini di dalamnya memakai minyak tanah. Nah, minyak tanah itu ada energi kimianya, kemudian berubah menjadi energi panas. Saat memasak juga memakai gas, kemudian juga menjadi energi panas. Nah, di situ dapat memasak air, memasak nasi, menggoreng ikan dan yang lain. Kemudian ada perubahan energi gerak menjadi bunyi. Contohnya tadi apa? Drum, ya kipas, drum, kentongan saat kalian tepuk tangan. Nah, energi tersebut tadi dapat membantu kehidupan manusia untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Nah, manusia itu berhak untuk menggunakan energi, tetapi juga mempunyai kewajiban. Nah, kewajibannya apa terhadap energi? Kalau mempunyai hak berarti mempunyai kewajiban untuk yang pertama, kita itu harus bijak menggunakan energi. Contohnya gimana? Kalau kalian menyalakan keran air, kalau airnya sudah penuh berarti harus apa ya? Dimatikan supaya airnya tidak terbuang dengan sia-sia, jadi tidak boros. Kemudian kalau siang hari lampunya itu harus dimatikan agar apa? Hemat energinya. Kemudian di sini manusia itu juga mempunyai energi. Nah, energi itu harus digunakan dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, tidak boleh dimanfaatkan untuk hal yang buruk. Di sini contohnya ada seorang guru. Nah, seorang guru ini memanfaatkan energinya, mencurahkan energinya untuk mengajar murid-muridnya agar mereka pinter. Ojo malah energinya kalian kuat, malah dibuat untuk bertengkar, berkelahi. Itu yang tidak boleh. Kita harus memanfaatkan energi untuk hal yang positif. Paham ya? Kemudian ini tentang kewajiban menggunakan energi di rumah. Diperhatikan di situ ada 5 contoh kewajiban. Yang pertama tadi menggunakan dan memanfaatkan peralatan atau teknologi yang hemat energi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjaga ketersediaan sumber energi yang tersedia di rumah. Kemudian yang ketiga, menggunakan setiap energi di rumah sesuai dengan kebutuhan seperti tadi. Kalau siang berarti lampunya dimatikan. Kemudian kalau mengisi airnya sudah penuh berarti kerannya harus dimatikan. Jangan membuang-buang air. Kita harus hemat, bijak menggunakan energi. Kemudian yang keempat ya ini, tidak membuang-buang air saat menyalakan keran air di rumah. Kemudian menggunakan energi dengan bijak, tidak berperilaku boros. Contoh kalian nonton TV, kadang malah TV-nya yang nonton kalian tidur. Nah, sebenarnya kalau kalian ngantuk, TV-nya
menyimpan, menggunakan energi, dan contoh-contohnya. Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, di sini Bu Indri ingin membentuk kelompok, ada 5 kelompok. Nanti kelompok yang suka menggambar atau visual, kelompok auditori, contohnya suka menulis, mendengarkan, kemudian ada yang kelompok kinestetik, suka praktek langsung. Nah, di sini Bu Indri ingin tahu siapa yang suka menggambar, angkat tangan. Albi, Gavin. Ya, ini saya dulu ya. Ya, tadi yang suka menggambar ada Gavin, Albi, Andika ya. Itu tulis di sini ya. Nanti langsung mau berkelompok. Nanti yang visual ada 2 kelompok. Yang pertama ada Altaro. Yang kedua ada Juna, Dika sama Andika. Kemudian kelompok 1 ini, kelompok 2-nya juga suka menggambar. Yang pertama ada Yoga, Roket, Gavin sama Aldi. Nah, ini kelompok 3 itu auditori. Di sini siapa yang suka nulis, suka bercerita, suka mendengarkan? Ayo angkat tangan. Ya, ada Gisel. Kemudian siapa lagi? Zahra. Kinestetik ini suka nah, ini cuma 1 kelompok. Tadi siapa yang suka praktek langsung? Angkat tangan Albam. Terus siapa lagi? Abed. Calvino. Ada yang namanya belum ditulis sendiri. Sudah semua ya. Nah, sekarang kita bentuk kelompok. Nah, sudah ke kelompoknya masing-masing ya. Ada yang suka menggambar, ada yang kinestetik, ada yang auditori. Ini yang kinestetik, kemudian ini menggambar, auditori. Nah, ini tugasnya untuk yang suka menggambar. Ini nanti kalian gambar benda yang perubahan tadi. Contohnya setrika, kompos, kipas angin, dan apa-apa lagi. Ya, gambar ini. Kemudian nanti perubahan energinya apa? Kalau kamu
idenya ya. Kalau sudah, sekarang sudah bisa dikerjakan. Jadi semuanya harus bekerja sama. Cuma satu anak saja yang mengerjakan. Bekerja sama. Ayo ya. Ayo ngasih gaya-gaya nih.
Yang lain dia. Berdasarkan hasil kerja kelompok kita, Ya, itu tadi ada 5 kewajiban terhadap energi di rumah. Beri tepuk tangan dulu kelompok 3. Sekarang kelompok 3. Kita Rahma, Zahra, Nanda, dan kewajiban menggunakan energi di rumah, mematikan lampu saat siang hari, mematikan kipas angin saat cuaca dingin, mematikan keran saat bak mandi sudah penuh, mematikan televisi saat tidak dipakai, mematikan radio saat tidak digunakan. ya, itu ada 5 kewajiban. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, sudah sekarang gantian ya. Hasil kerja kelompok. Baik, baca dulu ada. Yang pertama gambar apa itu? Terus kedua apa? Perubahan energi kimia menjadi energi panas. Perubahan energi menjadi energi panas. Lanjut. Perubahan energi listrik jadi energi sendiri. Yang terakhir beda. Perubahan energi listrik menjadi energi benda. Sekarang beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Kalau sekarang sudah selesai LKPD-nya, dikumpulkan dulu ya.
Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Bu Indri. Ya Bu Indri, bagaimana? Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dina? Alhamdulillah Bu Indri, saya baik. Bagaimana dengan Bu Indri? Alhamdulillah baik juga Bu Dina. Ini Bu Dina, saya hari ini mau cerita terkait observasi kemarin yang saya lakukan. Oh begitu. Iya Bu Indri, monggo kita punya waktu beberapa menit untuk bercerita mengenai pembelajaran yang sudah Bu Indri lakukan kemarin. Kebetulan sekali Bu Indri, hari ini juga kita bisa melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bu Indri. Ya bagaimana Bu Indri? Perasaan saya terkait observasi kemarin ya karena belum terbiasa ya Bu. Awalnya saya merasa tegang, tetapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Oh baik, jadi perasaannya Bu Indri awalnya tegang, tapi observasi yang kita lakukan kemarin berjalan baik dan lancar ya Bu, alhamdulillah. Nah Bu Indri, bisa diceritakan kembali Bu Indri mengenai area pengembangan yang dilakukan Bu Indri di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran yang sudah Bu Indri lakukan di kelas. Untuk tahapannya tentunya saya membuat perangkat pembelajaran terlebih dahulu ya Bu. Kemudian untuk area pengembangannya ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah untuk pengetahuannya di sini nanti siswa dapat mengidentifikasi kewajiban terkait perubahan energi. Kemudian nanti siswa dapat menemukan kosakata atau istilah yang terkait perubahan energi. Kemudian untuk keterampilannya nanti siswa dapat menyampaikan kembali informasi terkait perubahan energi menggunakan kalimat sendiri. Dan kemudian siswa dapat menemukan perilaku yang menunjukkan kewajiban di rumah terkait perubahan energi. Begitu Bu Dina. Begitu ya Bu Indri. Jadi area pengembangannya Bu Indri ada dua ya, ada area pengembangan pengetahuan dan keterampilan, betul Bu Indri ya. Nah menurut Bu Indri sejauh mana area pengembangan yang sudah Bu Indri sampaikan tadi, apakah sudah berhasil Bu Indri terapkan di dalam kelas apakah belum? Menurut pengalaman saya kemarin memang masih ada kekurangan Bu Dina, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah berarti sudah berjalan dengan baik dan lancar, tapi masih ada kekurangan ya Bu Indri. Baik, nah menurut Bu Indri sendiri apa sih Bu kekurangan atau kemungkinan kendala-kendala yang Ibu Indri temukan ketika pembelajaran di dalam kelas? Nah untuk kekurangan ini tentunya pasti dialami oleh guru yang lain ya Bu Dina. Contohnya di sini siswa kurang aktif di dalam pembelajaran, contoh di dalam diskusi kelompok gitu. Oh seperti itu. Baik, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran serta diskusi kelompok seperti itu ya Bu Indri ya. Mungkin juga ada siswa yang mengandalkan temannya mungkin. Iya. Oh seperti itu. Nah kira-kira Bu Indri mengapa hal itu bisa terjadi ya Bu? Mengapa siswa kurang aktif, kemudian mengapa ada beberapa siswa yang mengandalkan temannya seperti itu Bu Indri? Mungkin apa karena dalam pembagian kelompok dalam jumlah siswa yang sangat banyak. Nah, nanti saya juga akan menggunakan pendekatan yang lebih dinamis agar siswa nanti menjadi lebih nyaman. Kemudian nanti saya bisa memberikan pemilihan kepada siswa. Mereka itu mau menginginkan pembelajaran yang seperti apa. Nanti pembelajaran akan saya kemas dengan model, media, metode dan dari ajar yang lebih Baik, jadi Bu Indri punya rencana ke depan ya Bu ya. Nah, pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Bu Indri akan menyesuaikan dengan kenyamanan siswa ya Bu ya, betul ya, dengan menyajikan metode, model serta media pembelajaran dan gaya belajar yang menarik sesuai dengan keinginan siswa seperti itu Bu Indri. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang Bu Indri rencanakan dapat terrealisasi dan bisa memberikan proses pembelajaran yang lebih menarik untuk siswa ya Bu Indri ya. Nah saya tunggu bagaimana nanti cerita Bu Indri selanjutnya, apakah nanti bisa direalisasikan apakah belum. Nah Bu Indri, kira-kira kapan Bu Indri akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Bu Indri sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu tepatnya saya belum bisa menentukan ya Bu Dina, tetapi insya Allah secepatnya akan saya lakukan. Baik Bu Indri, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bu Indri. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Indri rencanakan bisa secepatnya terrealisasikan. Bu
Indri, dari percakapan kita hari ini ya, apa kesimpulan yang bisa Bu Indri ambil? Ya, kesimpulannya dari observasi yang saya lakukan kemarin, nanti kedepannya saya akan mengemas pembelajaran yang lebih menarik lagi, menggunakan metode, metode, model belajar dan gaya ajar yang lebih menarik agar siswa menjadi nyaman dan lebih aktif lagi dalam pembelajaran saya. Baik Bu Indri, semoga apa yang Bu Indri sampaikan